Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pengamat banyak yang sudah menyatakan bahwa seorang Jokowi ini setelah dipecat oleh PDIP, ya, parpol lain sulit menampung, ya, karena takut dikhianati lagi. Jadi artinya apa? Artinya reputasi Jokowi telah jatuh, ya, sudah tidak ada pamor lagi, ya, makanya masyarakat ya sudah menilai kalau Jokowi masuk partai mau parpol yang mana atau partai yang mana. Sudah banyak yang parpol-parpol yang lain, terutama yang menjadi ketua umum sekarang ini hati-hati betul ya, apalagi Bahlil. Ya karena apa? Karena takut dikhianati begitu kan ya. Sekelas PDIP yang besar menguasai parlemen di situ 10 tahun ya. Seorang Jokowi kok bisa kok mengkhianati PDIP dan kemarin dipecat. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya karir politik seorang Jokowi atau pengaruh dari seorang Jokowi sudah tidak ada apa-apanya. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu. Jadi saya kira inilah persoalan-persoalan politik sekarang ini bahwa Jokowi semakin hari semakin keok. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ini. Reputasi Jokowi telah jatuh, parpol lain sulit menampung karena takut dikhianati. Betul begitu kan ya. Kalau dikhianati kembali gimana begitu? Nih, tenang aja guys, reputasi Jokowi nggak bakal jatuh, malah kabarnya para kader PDIP yang setia sama Jokowi akan pindah massal ke partai baru, partai perseorangan, yaitu bentukan Jokowi. Segera hadir launching deklarasi partai tandingan PDIP buatan Ormas Projo, ya Jokowi, ya menjadi P3 Perjuangan. Ya mana mungkin lah begitu kan. Dapat dan uang dari mana? Mau partai sendiri? Silahkan mau buat partai sendiri begitu. Mumpung ada Projo begitu kan ya. Jadi ada Ormas Projo begitu, maaf ada Projo begitu yang kemudian ingin menjadi partai politik silahkan. Atau jangan-jangan ya mau masuk P3. Silahkan begitu kan. Karena di P3 itu kan biasanya kan basisnya adalah santri, dalam artian bahwa ketua-ketua umum di situ begitu kan ya, yang masuk itu kebanyakan adalah santri. Jadi kalau masuk ke partai P3 saya kira ini semakin nyongsep ini seorang apa namanya P3 begitu kan. Maaf apa namanya partai P3 semakin nyongsep di situ. Coba kita baca lagi. PDIP yang sudah 20 tahun lebih sama aja ya, dia begitu, kan pasti jadi bahan pertimbangan yang mendalam buat parpol. Ya mumpung dia mungkin PSI, yang lain besar silakan. Ya walaupun PSI sudah dikendalikan oleh seseorang Jokowi begitu kan, ya pada kenyataannya adalah tetap aja begitu kan, Jokowi itu aja begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa tidak ada pengaruh kepada PSI-nya. Walaupun kemarin sudah menjadi presiden 2 periode, ya PSI tetap aja tidak lolos parlemen. Kalau tidak masuk PSI aja, ya ketumnya anak sendiri. Kalau masuk partai lain bukannya rawan, nanti berantem sama anak sendiri. Tahu sendiri kan, anak sama bapak tidak selamanya akur. Betul begitu kan. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ini, kalau mau buat partai, saya kira lebih gentle begitu kan. Kalau mau buat partai lebih gentle, pertarungan antara politik di situ lebih gentle. Kenapa? Karena kita lihat tahu bahwa PSI sebagai sebagai partai yang kemudian basisnya adalah pendukung-pendukung Jokowi, terus kemudian Kaisang dan sebagainya, itu tetap itu aja begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, kalau membuat partai baru, maka Jokowi diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Masa mau melawan PSI? Ya, nanti PSI akan kabur semua. Akhirnya menjadi bubar begitu kan. P3 mau masuk di situ bisa saja ya bubar juga. Nanti karena kita lihat saja, kalau sudah tidak berkali-kali tidak masuk parlemen, misalnya 20 tahun, ya ngapain kita harus mempertahankan itu begitu. Saya kira solusi utama bagi seorang Jokowi itu, karena sudah umurnya sudah tua begitu kan ya. Nikmati aja lah begitu kan ya, masa pensiun sebagai seorang presiden. Nah kalau nantinya begitu kan ya, kalau ingin berkuasa terus ya buat partai baru dong, partai sendirinya. Kenapa? Karena dengan adanya partai sendiri justru ya seorang Jokowi leluasa mau melakukan sana sini terserah begitu kan. Tapi pertanyaannya,
apakah laku mau buat partai sendiri? Kalau ini tidak laku, ngapain juga? Saya kira ini yang sering terjadi begitu kan ya. Sana sini mau buat partai baru. Tapi pada kenyataannya buat partai baru itu susah. Harus membutuhkan uang minimal ya 5 triliun, 10 triliun dan sebagainya, karena membentuk dari ranting, DPC, DPW, DPP dan sebagainya begitu, sehingga orang akan melihat begitu apakah gerak cepat ini akan semakin masif atau tidak. Tapi uangnya siapa kecuali dibantu para oligarki atau partainya para oligarki, bisa saja. Coba kita baca ya, pengamat sebut reputasi Jokowi telah jatuh, parpol lain sulit menampung karena takut dikhianati. Bahkan ya ini baca, PDP Perjuangan telah resmi memecat seorang Jokowi dan pertimbangan melakukan pelanggaran berat. Pertimbangan pemecat itu tentu membuat catatan buruk terhadap perjalanan karir politik dari seorang Jokowi. Jokowi bahkan disebut telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamaluddin, Ritongga sebagai mantan presiden tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasinya. Bahkan selain itu, Jokowi juga dinilai telah melanggar ADART kode etik dan disiplin partai. Tuduhan semacam ini mengesankan bahwa seorang Jokowi bukanlah kader yang loyal terhadap partainya. Bahkan Jokowi bisa dipersepsikan sebagai sosok yang tidak tegak lurus terhadap keputusan partai. Padahal tegak lurus terhadap keputusan partai itu menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya oleh PDIP. Nah, kita lihat saja, nampaknya PDIP agak terlambat untuk memecat seorang Jokowi begitu. Setidaknya Jokowi ini sudah dipecat sejak awal begitu, ketika mereka mengintervensi masalah soal hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini menjadi persoalan-persoalan ke depan bahwa seorang Jokowi mau berlabuh kemana setelah dipecat. Saya kira banyak orang sudah melihat bahwa PDIP ini benar-benar tegas hari ini begitu kan ya. Mulai dari keluarga Jokowi sudah tidak ada lagi yang ada di PDIP, semuanya sudah dipecat, dan kabarnya 27 orang yang sudah dipecat itu kabarnya adalah orang-orang Jokowi. Kalau ini benar orang-orang Jokowi, maka jelas ketegasan dari partai politik di situ sangat luar biasa. Partai politik seperti PDIP tidak rugi memecat 27 kader, apalagi seorang PDIP, seorang Jokowi. Kenapa? Karena PDIP itu partai besar, di parlemen menguasai. Ya, di daerah-daerah banyak orang yang kemudian terpilih mulai dari wakil, terus kemudian jadi gubernur, wakil gubernur dan sebagainya. Banyak orang yang kemudian terpilih dari kader PDIP itu sendiri begitu kan ya. Baik secara koalisi bersama atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami melihat bahwa sekarang ini Jokowi ini mau berlabuh kemana? Tidak ada lagi begitu kan. Nampaknya partai-partai yang ingin menampung Jokowi itu bagian dari sensasi saja begitu kan. Sebagai bentuk bahwa setidaknya kan hanya sensasi. Dalam dunia politik itu kan kita harus melihat panggung depannya dan panggung belakangnya. Kalau panggung depannya seperti itu kan berbeda nantinya. Coba kita baca lagi apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis elit partai lain tampaknya berpeluang menolaknya. Betul. Tidak mungkin mereka gabung kepada partai Golkar minta sekjen, kepada partai Gerindra misalnya minta sekjen. PSI silahkan begitu kan. Kalau PKS saya kira tidak bisa juga. Artinya apa? Artinya bahwa seorang Jokowi ini pasti ditolak karena posisi sekjen itu sangat strategis. Jadi artinya apa? Artinya kan sistem pengkaderan itu di partai kan sangat kuat kalau PDIP, apalagi PKS sistem pengkaderannya sangat kuat. Bukan tiba-tiba masuk menjadi sekjen, nggak tahu kalau partai Golkar nggak tahu kalau partai Gerindra, begitu gampang. Jadi saya kira Jokowi ini sudah diambang kebingungan yang sangat luar biasa, dan bahkan seorang Jokowi itu bisa saja ada karma begitu kan kepada Jokowi sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.